Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, di malam Ahad ini, di malam yang penuh berkah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita keistiqomahan dalam iman dan Islam. Dan alhamdulillah di malam ini kita kembali dibersamai oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim hafizahullah taala, yang kembali kita akan melihat bagaimana sebuah persoalan besar yang sekarang sedang menimpa umat Islam, bagaimana perjuangan kita untuk membebaskan Al-Aqsa terus kita gelorakan, dan salah satunya dengan kita bekali kita dengan ilmu dan pemahaman tentang berbagai hal berkaitan dengan kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Dan itu perjuangan adalah perjuangan yang tidak hentinya, dan kita sebagai umat Islam di Indonesia tentu menjadi salah satu yang harus mendukung perjuangan dari saudara kita di Palestina. Dan di malam ini ada sebuah tema yang sangat penting yang insya Allah akan kita bahas bersama eh, guru kita Ustadz Fahmi Salim, yang berkaitan dengan teologi atau teologi kekerasan atau genosida yang ternyata bisa kita temukan dalam tradisi Judaisme atau kitab-kitab yang diyakini oleh mereka. Dan tentu kalau kita kaitkan dengan apa yang juga sudah kita pahami, betapa orientalis Barat menuduh Islam itu menjadi agama kekerasan ya. Padahal kita faktanya melihat ternyata apa yang kita saksikan dalam berbagai peristiwa di dunia saat ini, justru mereka lah orang Barat, eh, kolonial Zionisme, dan negeri adidaya yang terus berusaha memprovokasi untuk menindas ya umat Islam, dan berusaha untuk menghegemoni umat Islam. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita, dan kita akan mulai untuk melakukan sebuah kajian. Kita siapkan hati kita untuk bisa menerima suatu pencerahan yang berkaitan dengan tema bagaimana kita memahami teologi kekerasan atau genosida yang ternyata dalam tradisi Judaisme, dan bagaimana Islam memandang peristiwa ini atau keyakinan ini. Mari kita sama-sama untuk menyimak penjelasan dari Ustaz Fahmi Salim. Tafadhol mashkur Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Recording in progress. Wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Teman-teman semuanya yang berbahagia ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin, kajian akhir zaman bersama Majelis Keluarga Indonesia. Ya, ini betapa pentingnya keluarga ini untuk menjadi benteng ya dalam menghadapi fenomena-fenomena akhir zaman. Ya, fenomena akhir zaman itu jangan hanya dilihat pada saat munculnya tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, fenomena akhir zaman itu kan sudah dimulai dari berkumpulnya kembali Yahudi di Baitul Maqdis sebagai ciri utama akhir zaman itu. Ya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka segala sesuatu yang berkaitan ya dengan atau peristiwa-peristiwa yang ada hubungan kaitannya dengan Baitul Maqdis, dengan kekejaman, dengan kekejian dan kebrutalan
penjajah Zionis, ya, itu adalah bagian dari fitnah di akhir zaman kita ini. Nah, perang Gaza yang menjadi perhatian kita di akhir sejak 2 tahun, hampir 2 tahun ini, itu menyingkap banyak hal tentang fenomena eh, bahwa ternyata umat Islam ini begitu rapuh, ya, terutama terutama gagap dalam menyikapi, ya, kekejian Israel ini. Ya, betapa terlihat dari peristiwa perang Gaza ini, kita tidak mampu untuk menyatakan, mengekspresikan apa namanya, kehormatan, ya, dignity kita sebagai umat yang jumlahnya sangat banyak, umat yang 2 miliar. Tapi kita begitu lemah, ya, di hadapan musuh-musuh. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami fenomena akhir zaman ini. Nah, boleh materinya di apa namanya, dibuka, ya. Kalau salah satu yang patut menjadi apa namanya, yang patut menjadi ini kita adalah, ya, kita harus mencermati, ya, mencermati kekerasan, ya, yang terjadi di bumi Palestina. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kita kan banyak apa namanya, menyoroti tentang kekerasan, ya, atau praktek genosida yang terjadi, ya, di bumi Palestina. Nah, itu. Nah, ini mestinya jadi catatan kita dan melihat bagaimana, ya, eh, Yahudi yang jumlahnya kecil itu, ya, itu begitu merajalela. Tentu dia tidak berdiri sendirian. Nah, kejahatan-kejahatan dan kekejaman, ya, mereka ini yang tadinya itu kelompok yang kecil, tidak berdaya, ya, bahkan untuk hidup di negara-negara dunia saja mereka itu harus berlindung karena kondisi mereka, jumlah mereka itu super minoritas, ya, super minoritas. eh Baik itu di Eropa, di Amerika, kemudian di negara-negara Arab, apalagi di negara Arab, ya, kemudian juga di Timur Tengah. Tetapi bagaimana mereka bisa menjelma menjadi sebuah kekuatan? Nah, ini sebenarnya tidak sulit untuk kita jawab, ya, bahwa kekuatan mereka itu berasal dari apa? Dari kekuatan negara-negara besar, negara-negara adidaya, di mana mereka sudah mengendalikannya. Atau sebaliknya, negara-negara itu yang mengendalikan Yahudi ini untuk kepentingan mereka. Ya, kalau Amerika bilang belum berhenti, ya, belum ada kata stop melakukan kekejaman genosida, maka Israel tidak akan berhenti. Nah, maka itu kita harus melihat akarnya. Apa teologi ini bersumber dari mana? Ya, bagaimana masyarakat yang sangat super minoritas itu, ya, kecil jumlahnya di dunia ini, kok bisa bertindak sejahat itu? Ya, berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat dari apa? Dari akar-akar masalahnya, ya. Dari mana? Yaitu dari ideologi Israel, ya. Yaitu tentang hukum-hukum Taurat dan Talmud, ya, sebagai serujukan atau sumber keagamaan yang mempengaruhi keputusan-keputusan tentang perang, ya, di dalam negara Israel. Ya,
berikutnya. Nah, ini pernah diulas ya oleh televisi Al Jazeera ya mengenai apa namanya pengaruh ya ayat-ayat Taurat dan Talmud ya dalam pengambilan keputusan tentang perang ya. Terus nah ini jadi mereka ini punya sumber kitab-kitab rujukan apakah yang ditulis oleh rabi-rabi di masa terdahulu ya. Ada hukum perang dalam kitab Taurat dan Talmud ya seperti misalnya di sini apa ada tulisan-tulisan dari eh, Musa bin Maimun ya. Ah, kemudian ada keputusan dari Moshe bin siapa itu Nahman atau siapa itu ya nggak kelihatan terlalu kecil nih nggak bisa di apa ya nggak bisa di full screen itu ya. Terus ke bawah jadi mereka ini pemerintahan Zionis Israel saat ini adalah pemerintahan yang berbasis kepada kelompok-kelompok agama ya kelompok yang radikal kelompok yang ultra radikal ekstrim ya. Nah, kenapa kata ekstremisme radikalisme itu hanya ditujukan kepada umat Islam ya sementara ya Yahudi itu negara Israel itu ya bertindak sangat-sangat radikal ya mereka bertindak sangat ekstrim ya apa mereka melandaskan peraturan perangnya peraturan hukum dalam perang mereka itu diambil dari sumber-sumber hukum perang di dalam agama Yahudi. Nah, disinilah ada peran Moses Maimonides atau Ibnu Maimun memiliki pengaruh besar terhadap fatwa-fatwa terkait perang. Dan perang saat ini di Gaza itu terkait dengan teks-teks agama, ya. Maka hubungan antara agama dan politik itu terlihat sangat jelas dalam pernyataan para pejabat Israel. Dan institusi militer Zionis itu didasarkan pada ajaran agama. Sehingga konflik ya kekerasan genosida akan terus berlanjut akibat apa ideologi dari doktrin Zionisme ini dan ini didukung oleh apa namanya hubungan ya antara antara kekuatan militer di Israel itu dengan agama itu seperti apa. Nah, ini digambarkan dalam laporan Al Jazeera bahwa seorang rabai ya rabai ini dia penasihat hukum militer ya dalam pemerintahan Netanyahu siapa namanya di sini saya nggak terlalu kelihatan ya di sini ya itu dia mengatakan apa terus ya supaya pemerintah melanjutkan kampanye militernya atas Gaza ya kemudian eh, apa, menyentuh atau mencederai mencelakai atau membunuh ya rakyat Palestina yang tidak bersalah itu sebagai suatu hal yang legal. Jadi mereka melegalkan perbuatan kriminal, tindakan pembunuhan. Itu ada fatwanya. Karena pemerintah Zionis ini selalu merujuk kepada fatwa-fatwa rabinya. Ya, katakanlah ketua MUI-nya. Ya, ketua MUI-nya Yahudi. Ya, ketua majelis rabinya. Itu mereka itu sangat patuh dan tunduk itu. Ya. Maka pengaruh fatwa keagamaan di dalam perang Israel sekarang itu perlu dicermati, ya. Itu bukan perkara yang remeh gitu ya. Ketika ajaran agama merestui kekejaman, kebrutalan, pembantaian, ya, dan genosida, gitu. Yang bahkan dalam hukum perang internasional saja yang sekuler itu tidak merestui. Apalagi kalau bicara kita tentang syariat Islam. Ya nanti kita bandingkan. Nah, kemudian juga ada pandangan Rabai Yahudi yang mengatakan apa? Bahkan ada seorang Rabai Yahudi ya penasehat pemerintah Israel
itu dia selalu berada apa? Di garis depan, di garis terdepan untuk memotivasi tentara-tentara Israel untuk apa? Untuk melakukan aksi-aksi militer, aksi-aksi pembunuhan, pembantaian dan penghancuran massal. Terus, ya, sebelumnya, nah ini, jadi pengaruh agama itu sangat kuat ya melalui apa? Peraturan-peraturan atau undang-undang perang ya dalam Taurat dan Talmud. Kemudian juga didukung oleh pernyataan para pemimpin politiknya, di mana pernyataan para pemimpin politik Israel itu mencerminkan pengaruh agama yang begitu besar dalam kebijakan militer. Sehingga konflik yang sekarang terjadi ini adalah jelas konflik agama. Ya, kita nggak bisa lagi mengatakan ini ada konflik politik, ya, politik akibat kolonialisme, ya, masalah dekolonialisasi. Apakah sesederhana itu? Kalau masalahnya adalah dekolonisasi, masalahnya bisa selesai. Seperti di mana? Di Afghanistan, ya kan? Setelah invasi Rusia atau setelah invasi Amerika, selesai masalahnya. Seperti di Afrika Selatan, dulu ada Inggris, ya. Warga kulit putih menjadi apa? Berkuasa atas mayoritas warga yang berkulit hitam. Nah, lalu bukan munculkan diskriminasi. Nah, itu masalah dekolonisasi dan itu bisa diselesaikan dengan tentu dengan perjuangan. Apalagi ini tidak sekedar dekolonisasi, tapi setelah periode ya abad modern ya bangsa-bangsa di dunia ini meraih kemerdekaannya dari penjajahan Barat ya Eropa itu yang terjadi justru sebaliknya ya. Eropa melepaskan ideologi imperialismenya sementara dia mengutus dalam tanda petik utusan khusus yang bernama Israel itu menjadi negara ya yang seolah-olah dimerdekakan oleh mereka lalu kemudian menjadi negara dengan cara menjajah dan merampas tanah orang lain yaitu Palestina gitu ya. Nah, itu. Jadi ini perang agama. Sekarang yang terjadi perang agama. Sulit untuk kita mengatakan bahwa ini hanya perang politik. Seperti halnya Rusia melawan Ukraina ya. Konflik misalnya Cina dengan Jepang atau Cina dengan Taiwan ya atau misalnya Korea Utara dengan Korea Selatan gitu kan itu kan jelas politik ya. Dampak dari apa pengaruh asing ya ikut campur. Nah kalau Palestina dan Israel ini lebih dari itu ya itu semua motif-motif ayat-ayat agama fatwa-fatwa tokoh agama itu sangat berpengaruh, ya, sangat mengendalikan jalannya peperangan. Maka institusi militer dan agama itu memiliki hubungan yang erat di dalam Israel. Ya, tentara dengan agama Yahudi ini menunjukkan bahwa banyak perwira militer itu berasal dari sekolah-sekolah agama yang memperkuat ideologi ya militer tentara. Gitu. Dari standar perang, ya perang di Gaza itu dipandang sebagai perang defensif yang mencerminkan interpretasi agama lama berdasarkan teks-teks Taurat. Jadi dia memandang apa? Kami ini bela diri. Kami ini sedang membela diri. Makanya nama tentara Israel itu apa? Israeli Defense Force. Ya, angkatan perang ya, pertahanan apa namanya defense bersifat defensif ya Israeli Defense Force ya kan. Kalau yang lain negara-negara itu jelas mengatakan Army Force ya angkatan bersenjata bukan angkatan bertahan gitu. Jadi pasukan bersenjata kalau negara-negara yang normal kan pasukan bersenjata termasuk TNI Tentara Nasional Indonesia itu adalah dulu namanya angkatan bersenjata pasukan bersenjata ya. Kalau Israel enggak dia bilang kami ini pasukan mempertahankan diri Israeli Defense Force. Ya, karena merasa apa? Dia merasa memiliki warisan klasik, warisan masa lalu
bahwa posisinya terancam, ya, dan mereka harus mempertahankan diri, ya, melindungi diri mereka dari serangan asing. Karena mereka selalu merasa bahwa kami ini bangsa minoritas, ya, super minoritas di dunia, gitu ya. Maka dia ada dalam eh, masalah kejiwaan mentalnya seperti itu. Sehingga apa? Konflik historis itu terbawa. Aspek-aspek agama dalam konflik ini berakar dalam sejarah yang lalu membuat solusi damai untuk sulit dicapai. Ya, apalagi ditambah ada fatwa-fatwa keagamaan. Fatwa dari para rabai memainkan peran besar dalam membenarkan tindakan militer dan menunjukkan bagaimana agama itu membentuk dasar tindakan kolektif. Lalu kelanjutan konflik ideologi. Sayangnya, ya, berarti bahwa konflik tidak akan segera berakhir, ya, di mana operasi militer akan terus dilakukan atas nama agama, yaitu dalam hal ini agama Yahudi. Nah, berikutnya, jadi kita akan apa, berpikiran begini, apa hubungannya? Kalau umat Islam menghadapi Yahudi, agresi militer mereka, ya, pendudukan mereka di atas Palestina itu kita harus hadapi dengan jihad, kan? Nah, sementara dalam tradisi Taurat, tradisi Yahudi, itu juga ada hukum perang namanya Sherem. Ya, itu tradisi hukum perang, Holy War, perang suci. Jadi berdasarkan narasi Alkitab, Perjanjian Lama, ya, ini eh, apa namanya, jelas sekali, ya, perang agama itu ada dalam tradisi Taurat. Nah, sementara kita umat Islam yang selalu menjadi korban dalam tanda petik stigma, stigma bahwa Islam ini anti Barat, Islam ini anti dialog, Islam ini hanya apa bercita-cita untuk menghancurkan peradaban Barat itu dengan jihad, ya, menjadi jihadis. Ya, seolah-olah kalimat jihad itu negatif. Digambarkan jihad itu adalah kekejaman, kebrutalan, ya, dan fokus Barat itu tertumpu kepada Islam. Jadi kita bicara tentang radikalisme, nah, maksudnya adalah Islam. Ketika bilang ekstremisme, itu adalah Islam. Ketika bilang bahwa Muslim ini suka apa namanya, menyelesaikan dengan kekerasan, itu jihad itu adalah bagian dari itu. Ya, padahal antara jihad dengan syarem itu jauhnya antara langit dan sumur. Ya, syarem ini ada dalam tradisi Yahudi dan ada tetapi Barat itu apa, tidak menganggap, ya, mereka meremehkan masalah syarem ini. Ya, bahkan mereka cenderung untuk tutup mata, tutup telinga. Ya, sebab syarem dalam Alkitab Ibrani tentu saja itu adalah kebijakan perang dari Tuhan yang mengedepankan penghancuran total dan massal. Jadi hukum perang dalam Taurat itu memang sadis itu. Ya, hukum perang dalam kitab Taurat, ya, yang dikarang, yang sudah diinterpolasi oleh Yahudi Bani Israel, itu memang sadis hukum perang mereka itu. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana ayat-ayat tentang hukum perang di dalam Perjanjian Lama tentang Yahudi ini, dalam kitab Taurat, ya. Jadi mereka betul-betul melakukan penghancuran total. Nah, dalam konsep Serem, ya, itu ada dorongan untuk penghancuran total dan masif. Ya, satu kota itu eh, satu penduduk, satu kota dengan semua penduduknya itu apa? Dimusnahkan, termasuk pemusnahan anak-anak dan perempuan. Itu bisa dilihat dalam kitab Joshua. Ini slide yang kemana ini? Nah, sebelumnya itu apa ya? Nah, mereka mengaitkannya dengan hukum Amalek. Ya, hukum Amalek ini eh, hukum perang, ya, di kalangan Yahudi untuk melawan, menghancurkan bangsa yang lebih kuat dari mereka. Nah, hukum Amalek itu mereka yang kafir,
mereka yang tidak beriman kepada risalah Tuhan yang satu, ya, dalam agama Yahudi, itu mereka adalah musuh yang harus dibasmi. Ya, di kitab Joshua, ya, ya, di pasal 6 ayat 1, 2, 6, 17, 21, 24, itu apa namanya? Ada kisah tentang apa? Eh, eh, Wajib diterapkannya hukuman bagi Amalek terhadap orang yang membenci Israel. Ya, kemudian ada juga penghancuran massal, ya, di dalam internal suku Israel, yaitu dua suku itu hilang. Dua suku Israel itu hilang. Ya, suku Yahudi yang berasal dari Benjamin dan suku Yahudi yang berasal dari Yabesh Gilead itu hilang. Kenapa? Mereka genosida sendiri. Ya, antar sesama mereka itu bisa dibasmi kalau terjadi sengketa dan tidak bisa dimediasi. Ya, itu ada hukumnya seperti itu. Itulah konsep Sherem. Ya, berikutnya. Jadi konsep Sherem dalam Yahudi ini kelihatannya paralel, ya. Sebab rabi-rabi Yahudi, petinggi-petinggi, tokoh-tokoh ulamanya, ya, tokoh-tokoh rabi tingkat tingginya di di Israel ini, itu sangat mendukung fatwa-fatwa, ya, kewajiban membunuhi rakyat Palestina, ya, karena mereka tidak layak hidup, mereka begini, mereka begini, mereka begini. Ya, mereka melawan kehendak Tuhan untuk Israel membangkitkan kembali kejayaannya di akhir zaman, begitu narasinya. Jadi orang Palestina ini harus dihabisi, ya, harus ada ethnical cleansing, harus ada genosida. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, membombardir setiap hari, jatuh korban, ya, dan mereka tidak lagi punya standar yang namanya kemanusiaan. Padahal di Barat, wah, mereka paling sok humanis, ya, paling sok pembela HAM, si paling pembela HAM itu, ya, seolah-olah dia adalah champion, ya, apa namanya, yang dilulukan sebagai penjaga perdamaian dunia, gitu. Nah, tapi praktek sesungguhnya adalah kekejaman, ya. Nah, di kitab Ulangan, ya, terdapat kisah penaklukan Nabi Yusha atau Joshua, ya, dalam ketika Joshua menaklukkan negeri kaum Amori. Ada ayat-ayat di dalam kitab Ulangan ini, ya, di pasal 3 ayat 6, Sherem kembali menyeru untuk menghabiskan seluruh subjek Sherem, dan kita harus menumpas habis mereka sebagaimana telah kita lakukan terhadap Sihon, Raja Heshbon, dengan menumpas seluruh kota, pria-pria, wanita-wanita, dan anak-anak. Jumlah kota yang ditumpas pada waktu Joshua menaklukkan negeri kaum Amori itu adalah 60 kota yang ditumpas. Dan pada waktu itu kita merebut semua kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas dari mereka. 60 kota di seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Wanita dan anak-anak termasuk dalamnya dengan menumpas seluruh kota, pria, wanita, dan anak-anak. Dan bagi kita merampas apa? Kita juga berhak untuk merampas semua ternak dan barang rampasan di kota-kota. Ya, mengerikan memang hukum perang, gitu. Jadi mereka tidak ada belas kasihan terhadap anak-anak dan perempuan karena mereka sudah jadikan ini target. Mereka adalah musuh, ya. Jadi mereka nggak kenal itu namanya hukum internasional, hukum kemanusiaan, hukum humanitarian, hukum perang secara internasional. Terus, nah, sementara, ya, kalau kita bandingkan Sherem ini dengan terminologi jihad, sangat jauh, ya, sangat jauh Sherem ini, ya. Baik, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu kita harus apa, ya,
harus apa namanya, harus mewaspadai betul, ya. Eh, Fakta bahwa kita nggak bisa menganggap remeh, ya, tidak bisa menganggap enteng persoalan yang terjadi di Gaza ini. Karena apa? Karena mereka menjadikan ayat-ayat agama itu sebagai motivasi untuk membunuh rakyat Palestina. Nah, sayangnya, ya, kita tidak hadapi itu semua dengan persatuan. Coba bayangkan, kemarin atau hari ini kita mendapatkan kabar, ya, bahwa Zionis menyerang satu-satunya gereja Katolik di wilayah Gaza dan berhasil apa, eh, apa eh, menewaskan 3 orang korban beragama Kristen, ya, lalu dikecam oleh dunia internasional, dikecam oleh negara-negara eh, yang mengadopsi Katolik, ya, dan Netanyahu sampai minta maaf, menyatakan itu adalah sebuah kesalahan. Itu 3 orang. Coba bayangkan, di hari yang sama 95 rakyat Palestina dibantai tanpa ada satupun pemimpin negara Islam, ya, atau kumpulan dari pemimpin itu mengecam dan apa namanya, mengambil tindakan supaya Netanyahu minta maaf. Ada nggak? Nggak ada. Coba. Dan itu tiap hari itu. Bagaimana ini? Jadi dunia Islam ini, ya Allah, gimana ya? Jadi seolah-olah yang bisa disebut layak sebagai manusia itu hanya 3 orang itu. Tapi yang dibantai itu, kalau yang dibantai oleh umat Islam, itu seolah-olah bukan manusia. Kayak udah biasa gitu kita mendengar korban tiap hari 100, 90 sekian, 90 sekian puluh gitu. Kayak kucing mati aja. Nggak ada yang berbelasungkawa, tidak ada yang apa namanya bisa membalas dendam, ya, tidak ada yang bisa menggertak, eh, hentikan, kalau tidak kami akan begini. Gitu, nggak ada. Ya, ya. Kami akan hentikan pasokan minyak, kami akan hentikan hubungan perdagangan, ya. Kami akan hentikan ekspor misalnya air, sayur, buah-buahan ke negara kalian, negara kamu. Kami akan hentikan impor kami dari Israel. Ada nggak? Nggak ada. Inilah buihnya kita umat Islam. Buih. Ya, sangat memalukan. Nah, jadi kekejaman Zionis ini itu hanya bisa dihadapi dengan satu kata, jihad. Dan jihad ini bukan tindakan genosida, pembantaian seperti halnya yang mereka lakukan terhadap kita. Ya, jadi ketika misalnya si siapa nih, apa namanya, Amihai Eliyahu, ya, Menteri Kebudayaan Israel, itu pernah mengatakan apa? Kita lebih baik, ya, lemparkan saja bom atom itu ke jalur Gaza, ya, supaya penduduknya hancur semua, mati semua dengan puing-puingnya. Lalu kemudian kita bangun rekonstruksi ulang, kita kita rekonstruksi, ya, apa namanya, settlement lagi, pemukiman-pemukiman penduduk, ya, bagi Israel. Nah ini, jadi disinilah mengingatkan bagaimana keunggulan jihad fisabilillah. Ini kesempatan kita untuk satu, mendorong pemimpin negara-negara Islam agar serius untuk menegakkan fatwa jihad yang dikeluarkan oleh ulama internasional. Yang kedua, inilah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa jihad fisabilillah, ya, itu tidak seperti yang dilakukan oleh Israel, ya. Nah, tapi jihad itu apa? Untuk menyelamatkan kebebasan. Jihad itu untuk memerdekakan bangsa-bangsa yang tertindas. Jihad itu untuk melawan para agresor, mengusir para agresor. Jihad itu untuk melindungi kebebasan beragama. Ya, itulah syarat Islam. Sebab sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, ya,
apa namanya, pernah memberikan 10 wasiat dalam peperangan. Ya, ini dicatat dalam buku-buku sejarah. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kalian sebagai Muslim, tentara, pasukan Islam tidak boleh melakukan ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu ada aturan dalam perang. Ya. Wa inni musika bi ashrin la taqtulun namratan. Ya, pertama, ada 10 wasiat khalifah yang beliau ambil dari pesannya siapa namanya? Rasulullah SAW, ya. Gitu. Eh, dan Rasulullah SAW menyatakan apa? La taqtulan namratan. Jangan kamu bunuhi perempuan. Ya. Jadi dalam perang nggak ada kita bunuhin perempuan. Coba lihat Yahudi. Enteng aja dia bunuhin perempuan. Wala yang tidak boleh membunuh anak-anak. Yahudi enteng banget bunuh anak-anak. Wala kabiran tidak boleh membunuh orang tua. Hariman. Tua rentak nggak boleh. Ya Yahudi aman. Nggak ada itu hukum-hukum kayak gitu. Ya. Wala taqta'anna syajaran. Ya, jangan kamu potong ya pohon. Pohon aja nggak boleh dipotong. Ini jangankan pohon. Rumah pun dihancurkan. Sumur dihancurkan. Ya, semua sarana kehidupan dihancurkan. Nah, apa filosofi jangan kamu cabuti, tebangi pohon itu untuk apa? Tetap ada kehidupan. Ya perang, tapi perang yang gentle gitu loh. Ya, perang ya perang, tapi yang kamu hadapi ya perang melawan kombatan yang head to head yang memang sama punya kekuatan, kita dengan dia punya kekuatan yang sama. Nah, baku bunuhlah kalian di situ. Tapi kalau perang menghadapi perempuan, ya itu bukan perang namanya. Ya, perang membasmi anak-anak yang nggak punya kekuatan apa-apa, orang tua, ya itu bukan perang namanya. Itu tindakan barbar. Ya, memang suka membunuh. Ya, itulah ajaran Yahudi begitu. Ya, menghancurkan. Tidak boleh menebang pohon, ya, apalagi pohon yang berbuah. Nggak boleh. Kenapa? Kehidupan harus dijaga. Bahwa setelah perang itu akan ada kehidupan terus berlanjut. Nggak boleh kalian hancurkan kehidupan untuk generasi berikutnya gitu loh. Ya, kalau Yahudi enggak, memang ingin dihancurkan semua kehidupan. Tidak ada kehidupan kecuali hanya untuk kehidupannya Yahudi di muka bumi ini. Ya. Wala apa namanya? Takhriban na'amiran. Ya, nggak boleh kamu menghancurkan bangunan, merobohkan bangunan, ya. Ya. Wala taqiran nasyatan wala ba'iran. Jangan menyembelih kambing ataupun unta illa lima kalatin kecuali untuk dimakan. Ya, wala tahriqanna nakhlan. Nggak boleh kalian membakar apa namanya? Pohon kurma. Wala tughriqannahu dan jangan kamu tenggelamkan. Ya, wala taghlul, jangan berbuat gulul. Apa berbuat gulul? Khianat, yaitu menyembunyikan harta rampasan perang. Ngambil, ngutil, ya, mencuri barang milik musuh, barang pribadinya ya. Kalau senjata itu jadi rampasan perang. Tapi kalau barang pribadi yang ada dibawa oleh musuh dan dia tertembak atau terbunuh di medan tempur, itu nggak boleh diambil. Ya, nggak boleh diambil. Tidak boleh dicuri oleh si pasukan Muslim yang membunuh dia. Nggak boleh. Itu harus apa? Diserahkan kepada Baitul Mal Muslimin. Diserahkan kepada khalifah, diserahkan kepada ulil amri. Ya, memang betul itu jadi rampasan perang, tetapi cara mendapatkannya Anda tidak boleh mencuri, merampas sebelum dibagi secara resmi oleh negara menjadi hak Anda. Ya, nggak boleh gulul, ngutip. Nah, misalnya tentara di kantongnya bawa dompet dong, ya. Misalnya simpen duit berapa ya, gitu kan ada lah buat jajan gitu kan. Dor mati dia. Nah, duitnya itu kan jadi rampasan perang. Nggak boleh tentara Muslim itu ngambil ngutip.
yang menyembunyikan, ya. Apa saja, misalnya dia bawa pakai cincin emas, apa cincin kawin, nggak boleh diambil. Itu namanya mencuri, itu namanya gulul, ya. Khianat, menyembunyikan harta rampasan perang, ya. Wala tajbun, dan jangan kamu jadi orang penakut. Berikutnya. Nah, ini syarat jihad itu seperti itu, gentle, ya, memberikan harapan hidup. Terus, apalagi nih, aturan-aturan jihad juga jelas, ya. Eh, oh, bahkan bukan hanya, ya, apa namanya, menghargai dan melindungi wanita, anak-anak ahli ibadah, ya, agamawan, ya, rohaniawan, ya, orang yang sakit dan lain sebagainya, orang buta dan budak, gitu ya, nggak terlibat peperangan, ya, mereka jangan dibunuh gitu. Dan mereka yang sudah menyerah juga tidak boleh dibunuh. Udah menyerah, nggak boleh dibunuh. Dia menjadi tawanan perang. Ya, tidak boleh membunuh tawanan perang sebelum ada apa namanya, keputusan hukum, ya, pengadilan. Ya, jadi hukum tawanan perang ini nggak boleh ketika misalnya dia udah menyerah, ya, tidak mati dalam duel gitu kan, tembak menembak, lalu dia menyerah, itu nggak boleh dia langsung ditembak atau dibunuh di tempat. Harus melalui pengadilan. Ya, dia terlibat dalam eh, memerangi kaum muslimin, maka pengadilan militer yang berhak untuk mengeluarkan perintah eksekusi mati. Nah itu, jadi tawanan itu nanti ada hukumannya sendiri, ada hukumnya sendiri. Tidak membabi buta. Orang sudah menyerah, terus disembelih, nggak bisa. Orang menyerah, kemudian terus dimutilasi, nggak boleh, haram. Ya, nah, itu. Apalagi dibakar, nggak boleh, nggak ada kayak gitu umat Islam, nggak ada syariat Islam. Coba lihat perilaku siapa? Tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas, ya, pejuang Gaza. Ada nggak yang disakiti? Ya, ada nggak yang dimutilasi jasadnya? Ya, ada nggak yang mereka ini dibakar mayatnya? Nggak ada. Semua keluar dengan selamat. Yang mati diperlakukan mulia sebagai manusia, dikembalikan kepada keluarganya. Ya, yang masih hidup, sehat, bugar, ceria, tersenyum, ya, sakit diobatin, dikasih obat, makan, nggak ada kelaparan, nggak ada kesusahan, mereka makan cukup, sehat, kesehatan diperhatikan, ya, ibu hamil atau menyusui diberikan haknya kalau memang ada gitu ya, ditahan gitu ya. Anak-anak pun dijamin, remaja nggak ada disentuh. Nah itu kita pemuliaannya syariat Islam ini, ya, tawanan nggak boleh disakiti, ya. Maka itu eh, bahkan dalam surah Muhammad ayat 4, kekerasan itu harus dihentikan setelah musuh sudah kalah. Jadi ketika pemimpin pasukan musuh mengumumkan dia menyerahkan diri, ya, menyerah kalah, udah nggak boleh ada pembantaian setelah itu. Stop killing. Ya, killing itu hanya terjadi di medan tempur. Karena kalau kita tidak membunuh musuh, kita yang dibunuh. Nah, itu kan filosofi perang Islam begitu. Tapi ketika diumumkan stop, tidak ada lagi perang, ya, musuh sudah kalah, sudah. Hebatnya syariat Islam itu. Itu nggak ada dalam peradaban lain. Ya, kalaupun ada hukum internasional baru sekarang dia nyontek dari syariat Islam. Tapi apakah Zionis mengindahkan hukum itu? Enggak, gitu ya. Nah itu. Pernah satu kali ada seorang wanita terbunuh dalam peperangan, lalu Rasulullah bersabda, marah ini. Nabi itu marah loh. Ketika melihat kok ada musuh di barisan musuh, ada perempuan terbunuh. Ya, apa kata cerita sahabat Abdullah bin Umar? Wajadtu imra'atan maqtulatan wa fi ba'di maghazi Rasulillah SAW. Ya, aku menjumpai seorang wanita terbunuh dalam beberapa peperangan yang dialami oleh baginda Rasulullah.
Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa wassibyan. Maka Nabi sebagai utusan Allah rahmatan lil alamin melarang semua pasukannya dari masa beliau sampai akhir zaman, siapapun pemimpinnya, penguasanya, harus taat dan tunduk kepada ketetapan Nabi ini. Dilarang membunuh wanita dan anak-anak. Next. Ya. Maka itu kita sangat menjaga keaslian agama ini. Ya, ya bisa jadi itu adalah terus ya ini persoalan teologis ya. Tahrif Taurat yang yang berlaku di dalam kitab mereka dan juga sudah ada pergantian-pergantian ya. Bisa jadi memang itu adalah hukum keras, hukum perang yang keras itu bisa jadi apa namanya itu dulu berlaku. Memang kalau kita ingin mengatakan bahwa memang benar dulu hukum jihad di masa nabi-nabi setelah Nabi Musa itu ya begitu. Jika memang benar, ya. Nah, kalau konteksnya seperti itu, nah hukum yang kejam, sebagaimana yang pernah kita dengar tadi, telah lihat dalam kitab Ulangan ya, tentang kisah penaklukan Yosua atas negara negeri-negeri, itu bisa jadi itu hanya berlaku sementara, temporer, ya, karena pada saat itu cara untuk melindungi monoteisme, ya mereka ini kan kelompok marginal, kelompok kecil Yahudi. Yang lain semuanya musyrik. Ya, dia berjuang untuk mempertahankan kalimat tauhid jika memang benar. Konteksnya dulu seperti itu. Ya bisa dimaklumi karena untuk menjaga dan melindungi mereka. Ya, mereka ini kelompok minoritas sementara yang lain semuanya itu anti tauhid, maka mereka harus melindungi itu dan ada syariat yang sangat keras di dalam katakan jika Taurat itu syariat Yahudi ini benar, ya itu bisa kita maklumi. Tapi kalau sudah sekarang diutus baginda Rasulullah SAW, ya memansuh, menasah semua ajaran-ajaran, ya yang bersifat keras sebagaimana yang ada dalam agama Yahudi, ya sudah. Nah itulah konsekuensi kenapa Islam ini menjadi khatamur risalat. Nabi Muhammad menjadi utusan terakhir, ya. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul, ya kan? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Penutup para nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka syariatnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini menasah apa aturan-aturan perang yang ada dalam kitab sebelumnya, termasuk Taurat gitu ya. Nah, Pak Ibu rahmati Allah, terus jadi serem ini tindakan yang bisa dijadikan apa landasan mereka untuk melakukan perang genosida. Ya, termasuk kenapa? Terus dulu dalam perang salib ya di abad pertengahan, kenapa perang salib itu kok bisa orang Kristen Katolik melakukan peperangan dengan cara yang keji dan barbar? Padahal dalam agama Kristen itu nggak ada ajaran tentang perang. Ya, kan mereka bilang agama kasih, agama damai. Kristen kan begitu, selalu mendakwahkan ajarannya kan. Kita ini agama kasih, agama damai. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, serahkan pipi kirimu kan begitu. Jangan bales. Ya, harus sabar ya. Tapi kenapa dulu dalam perang salib mereka bisa melakukan pembantaian-pembantaian, pembunuhan tanpa peri kemanusiaan terhadap Muslim? Berarti ada sesuatu yang salah kan? Nah, ternyata diteliti oleh para ilmuwan sejarawan di Barat, kenapa dunia Kristen di abad pertengahan pernah melakukan ya noda sejarah melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin itu ternyata dipengaruhi oleh ajaran-ajaran perjanjian lama.
Karena mereka menganggap kan perjanjian lama dan perjanjian baru satu paket. Gitu. Eh, itu dipercaya oleh Kristen begitu. Jadi Bible itu adalah kumpulan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu yang dulu terungkap dari Musa, kemudian ini kan turun-temurun pada rabi-rabi setelahnya. Ya. Kemudian Nabi Isa datang mereformasi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, agama Yahudi yang ada sebelum beliau lahir. Dia mereformasi, mengubah, ya, apa bukan mengubah ya, tapi Allah memerintahkan Nabi Musa ini untuk apa? Tidak lagi mengikuti tradisi kekerasan dalam Yahudi, perjanjian lama, ya harus diubah menjadi apa? Lembut, menjadi bijaksana, menjadi penyabar dan sebagainya. Sehingga eh, seorang tokoh di Barat ini, Dr. Douglas Earl, ya, itu menemukan adanya elemen-elemen kekerasan, ya, yang terkandung dalam Taurat. Itu dia menulis buku khusus Joshua's Delusion, Rethinking Genocide in the Bible. Dia menulis, sebagai umat Kristen, kita perlu menghadapi masalah ini secara langsung, tidak dapat disangkal bahwa ada banyak kisah yang penuh dengan genosida, ya, dalam perjanjian lama. Menurut seorang profesor perjanjian lama dari Messiah University, Pennsylvania, yaitu Dr. Eric Seibert, ayat-ayat kekerasan dalam perjanjian lama digunakan untuk melegitimasi agresi, pencurian tanah, penindasan, bahkan pembantaian melalui perang salib dan kolonialisme bangsa Eropa. Berikutnya. Dan termasuk perang salib sampai ke Nusantara, itu kan melakukan genosida, melakukan pembantaian kepada rakyat lokal, ya, merampas tanah, merampas hasil kekayaan alam orang. Dan ternyata mereka berperilaku barbar seperti itu. Kenapa? Ya karena ditopang oleh elemen-elemen kekerasan dalam perjanjian lama. Ya. Oke, dalam publikasinya The Violence of Scripture, Overcoming the Old Testament's Troubling Legacy, siapa itu Douglas ini menulis apa? Sepanjang sejarahnya, para penjajah itu merujuk pada Bible perjanjian lama untuk mendukung tindakan agresi, pencurian, dan penindasan. Teks-teks perjanjian lama yang mengklaim bahwa Tuhan memberikan satu tanah tertentu kepada orang Israel dan bahwa Tuhan menyetujui pembantaian terlalu sering digunakan untuk membenarkan kekejaman moral terburuk yang pernah dilakukan. Hasrat akan tanah dan sumber daya alam menyebabkan penjajah melakukan tindakan penipuan dan kekerasan terhadap penduduk asli. Ya, dari semua perang yang ada, perang salib merupakan salah satu yang paling memalukan dalam sejarah Kristen. Dalam upaya merebut kembali Yerusalem dan juga wilayah lain dikuasai Muslim, umat Kristen melancarkan serangkaian ekspedisi militer yang melibatkan kebengisan tidak terkatakan terhadap Muslim. Ya, misalnya saat Yerusalem direbut kembali pada 15 Juli 1999, pada akhir Perang Salib Pertama, tentara salib secara brutal membunuh ribuan Muslim. Para penakluk Kristen ini telah menghancurkan penduduk kota dan melakukan pembantaian besar-besaran, bersorak-sorai dan bernyanyi, dan meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan senang dengan tindakan mereka. Apa yang membuat mereka berpikir bahwa pembantaian ribuan muslimin itu akan menyenangkan Tuhan? Bagaimana orang Kristen ini bisa membenarkan kebiadaban seperti itu? Jawabannya ada dalam perjanjian lama, dan itu yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Next. Ya. Jadi inilah kritikan kita terhadap peradaban Barat, ya. Perang melawan terorisme ini yang sudah berlangsung 2 dekade lebih sejak tahun 2001, ya kan? Ini tentu apa namanya melahirkan apa namanya tindakan, ya, intoleran terhadap umat Islam. War on terrorism sejak, ya, adanya peristiwa WTC, ya, 9/11, itu semua tindakan, ya, intoleransi, kebiadaban, ya, kebarbaran, barbarisme itu dialamatkan kepada umat Islam. Padahal, ya,
Terorisme Israel tidak lebih ya menakutkan dan tidak lebih kejam daripada terorisme yang dikarang, hikayatnya direkayasa oleh mereka. Sampai sekarang kan pengeboman WTC dan ya peristiwa 9/11 itu kan masih misterius ya, bahkan sudah banyak ahli mengatakan ini rekayasa ya untuk apa? Menggencet untuk menjadikan umat Islam sebagai tersangka ya, sehingga apa? Menunda Islamisasi, melahirkan Islamofobia, nah itu, dan membebaskan Zionis Israel dari apa? Ya, dari tindakan yang dapat menjerat mereka secara hukum internasional. Jadi seperti itu. Jadi ada upaya-upaya mendung jihad. Nah, kalau kita mengucarakan jihad, udah dianggapnya jahat. Jihad sama dengan jahat. Itu selalu ada di benak Eropa, Amerika, ya orang Barat. Ya, next. Nah, kalau dengar istilah jihad itu mereka sangat alergi. Ya, apalagi mereka selama ini kaum orientalis menyebarkan fitnah, ya opini jahat, ya bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Nah, ini stereotip Barat tentang Islam yang dilestarikan sejak berabad-abad yang lalu. Ya, baik. Setelah itu, saya kira cukup ya. Eh, maka ini harus kita hadapi tantangan fitnah-fitnah di akhir zaman ini seperti itulah pada kenyataannya. Dan perang di Gaza ini semakin membuktikan apa bahwa konspirasi besar ya kemudian rencana besar ya Zionis dan Amerika ini sudah dalam tahap apa namanya sudah dalam tahap yang sangat-sangat apa namanya merugikan kemanusiaan ya. Jadi negara ini dunia ini menghajatkan apa namanya menghajatkan Islam sebagai solusi ya, syariat Islam harus memimpin dunia. Nah, itu makanya dalam webinar kemarin saya mengatakan apa kekurangan dunia Islam sekarang ini adalah kita tidak punya visi. Umat Islam ini dari Maroko sampai Merauke ya, nah, itu tidak punya visi dan misi yang jelas ya. Eh, Berbeda dengan para pemimpin-pemimpin Islam terdahulu ya. Mereka berupaya keras untuk apa? Menghadirkan Islam sebagai solusi bagi semua permasalahan dunia. Ya, sistem internasional, tatanan dunia ini harus diatur oleh Islam, bukan hanya kita saja umat Islam yang merasakan rahmatan lil alamin, tapi seluruh bangsa di dunia. Nah, untuk menjadikan Islam sebagai tatanan dunia, ya umat Islamnya harus apa? Harus kuat, harus berdaya, harus menjadi negara adidaya, kan begitu. Ya, saya kira itu. Demikian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah jazakallah khairan. Ustaz Muhammad Salim yang sudah memaparkan betapa pentingnya literasi ya, kesadaran kita tentang ternyata apa yang kita saksikan yang terjadi di Gaza, genosida sesungguhnya adalah memang bersumber dari kitab suci mereka ya. Ini sebuah keyakinan teologis yang tentu berbeda dengan apa yang kita sebut dengan jihad dan itu yang sudah distereotipkan oleh Barat, oleh para orientalis yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Baik jemaah yang dengan Allah masih ada waktu mungkin untuk tanya jawab dan sekitar 15 menit ya silakan yang ingin bertanya seputar tema ini atau mungkin juga berkaitan dengan situasi global yang berkaitan dengan saudara-saudara kita di Gaza mungkin juga ada yang ingin ditanyakan silakan eh, dimanfaatkan waktunya. Sayang nih Ustaz Fahmi Salim sudah menemani kita di malam minggu ini untuk malam ahad ini ya untuk sama-sama membuka wawasan kesadaran kita tentang betapa pentingnya kita untuk
memahami tentang peta global ini. Dan kalau narasi kemanusiaan memang tidak mungkin bisa menghentikan eh, jihad Israel saja. Dan suatu kesadaran apa yang bisa dilakukan Ustaz, untuk membangun persatuan umat ini yang bisa kita lakukan Ustaz. Ya, Dan ini ada juga pertanyaan nih di chat juga tentang isu persatuan umat, apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umat Islam minimal di Indonesia gitu ya, untuk membangun satu kesadaran tentang persatuan umat yang juga bisa menyebarkan ke berbagai negara, sehingga apa yang menjadi persoalan besar di eh, negeri Syam ini, di Gaza ya, mobil khusus itu bisa kita selesaikan secepatnya itu. Apa yang harus dilakukan Ustaz? ya, pertama yang dilakukan adalah mereformasi kehidupan umat Islam. Ya, satu, jadi pemahaman kita terhadap Islam ini harus dibersihkan dari residu-residu, ya, dari noda-noda yang mengotori dan mencemarkan ajaran Islam. Ya, contohnya apa? Memandang bahwa Islam ini hanya ngurusi ibadah saja, hanya urusan akhirat saja. Nah, itu harus direformasi, harus dibenahi cara pandang seperti itu. Yang kedua, kita harus mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin, generasi baru pemimpin Islam, pemimpin Muslim yang sadar akan tanggung jawab agamanya. Ya, bukan hanya berpikir tentang kepentingan nasionalismenya, nasionalnya, tapi juga kepentingan global seluruh kaum muslimin di dunia. Nah, ini diperlukan leadership yang strong atau strong leadership. Harus ada aliansi dan koalisi negara-negara muslim yang kuat ekonomi dan militernya. Jadi harus bekerja sama secara intens, ya, untuk menggagalkan makar-makar musuh. Nah, saya lihat di sini peran Indonesia sangat penting sebagai negeri muslim terbesar di dunia. Strategis ya untuk merajut persatuan dunia Islam, untuk merajut membangun kembali kekuatan umat Islam yang hilang. Nah, kita bisa mulai dari timur, dari Indonesia. Karena Indonesia ini strategis ya, karena relatif jauh dari pusat konflik. Hmm. Nah, kalau negara-negara yang dekat dengan Palestina itu sibuk diganggu terus oleh Israel, ya, diganggu terus, ditekan, ya, disedot, apa namanya, dirampok, ya, dibegal sama Donald Trump gitu ya. Ya, dia nentukan apa aja kayak preman aja gitu, ya, menentukan tarif ini itu, ya. Kemudian eh, banyak hal yang merugikan kita. Nah, kecuali kita menjadi kuat. Nah, makanya persatuan dunia Islamnya keniscayaan. Dan saatnya kendali kepemimpinan dunia Islam itu tidak lagi berporos kepada Arab Saudi. Ya, kalau dunia Islam mau baik. Nah, ini saya terus terang aja. Ya, mungkin ada yang nggak suka dengar statement ini. Oh, Arab Saudi kan Ustaz, pelayan dua kota suci. Iya, Arab Saudi itu kan negara kaya, Ustaz. Dia punya resource. Iya. Nah, emang kita nggak kaya, pertanyaannya. Ya, emang kita nggak strategis. Ya, jangan berpikir apa namanya, dangkal dan berpikir apa namanya, kita ini kecil, kita ini besar, bangsa besar. Ya, Indonesia ini menjadi inspirasi rujukan bagi negara-negara berkembang untuk merdeka di tahun 45. Ya, menjadi inspirasi juga bagi bangsa Palestina. Kita ini besar dan kita lahir kemerdekaan kita karena perjuangan, ya, bukan pemberian dari penjajah. Kalau pemberian dari penjajah,
Itu menurut versi Belanda setelah negosiasi konferensi meja bundar. Tapi Indonesia tidak mengakui awal proklamasi kemerdekaan kita itu dari konferensi meja bundar. Kita berjuang dari tahun 45. Setelah proklamasi ada perjuangan, ya, ada revolusi kemerdekaan. Ya, beda dengan negara Arab. Ya, mereka merdeka dari Ottoman katanya. Padahal Ottoman itulah yang memimpin pembangunan peradaban di negara-negara mereka. Ya, mereka merdeka dari Ottoman katanya. Apa yang merdeka? Mereka itu dimunculkan setelah Ottoman dikalahkan, maka dimunculkanlah negara-negara Arab itu, Hmm. ya, berbasis nation state, ya, berbasis kepada kepentingan suku dan kelompok-kelompok, ya. Uh, Maka itu kebangkitannya harus dari timur, jangan uh, ya terhegemoni oleh kekuatan Timur Tengah, ya. Nah, ini kebangkitan dari timur bisa bekerja sama dengan negara-negara dunia Islam lain yang kuat secara militer, ekonomi, ya, dan postur politiknya juga kuat gitu. Nah, harus dilakukan. Nah, jadi eh, dan itu harus disadarkan kepada pemimpin umat Islam ini, ya, pemimpin Muslim di Indonesia itu harus memainkan peran global, ya, jangan cukup jadi pemain kandang, ya, jago kandang, ya, merasa besar, memimpin organisasi massa besar, ormas Islam terbesar, merasa udah cukup, nggak bisa. Kalau kita ingin eh, berperan, ya jangan tanggung-tanggung. Maka peran global dari Indonesia ini penting, ya. Dan itu harus dimulai dari kepemimpinan kita yang kuat. Amin, Ya amin. mudah-mudahan, ya. Eh, Mudah-mudahan Allah kabulkan, Ustaz. ya, dan para Prabowo ini bisa apa namanya bisa berkolaborasi, ya, lebih erat dengan Anwar Ibrahim misalnya, ya, dengan Presiden Erdogan, kemudian pemimpin negara Muslim yang lain yang concern, ya, yang masih punya itikat baik lah untuk perjuangan Palestina ini. Demikian. Baik, Bu Indri dari Lampung, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon maaf nih Ustadz kalau nanti pertanyaan saya mungkin tadi sudah dibahas karena saya bergabungnya tadi itu agak terlambat karena saya baca info di grupnya juga agak terlambat. Saya mau dijelaskan Ustadz tentang perkembangan Zionis di Indonesia. Jadi kalau tidak salah itu di Manado itu sudah ada museumnya kalau nggak salah waktu itu ya, khusus untuk Zionis gitu. Cuman akhirnya diresmikan atau tidak, saya tidak mengikuti perkembangannya. Pasti Indonesia itu selain menjadi apa ya Ustadz, incaran untuk Indonesia Timur supaya bangkit, tapi mereka juga orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu kan pasti juga membidik Indonesia untuk tidak bisa berkembang gitu. Saya mohon ulasan untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, apa upaya-upaya negara itu apa membuat mandul, ya, Indonesia, kekuatan Indonesia ini memang ya sama, ya, seperti misalnya Barat tidak ingin ada kebangkitan eh, Cina gitu, ya. Nah, karena ini bisa mengancam dan lain sebagainya. Tapi kan kekuatan Cina ini tidak terbendung. Nah, sama Indonesia itu harus meniru seperti itu. Yang penting bagaimana kita perkuat Indonesia. Kalau Indonesia kita kuatkan, ya, minimal apa? Bersih dulu deh dari korupsi, ya, bersih dari korupsi, pembangunan berjalan lancar, ya, peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ya, pendidikan kita merata, nah, kita jadi bangsa yang disegani, industri militer kita kuat, ya, angkatan bersenjata kita kuat, dan strong leadership kita bagus, itu Indonesia bisa, ya, tidak perlu takut dengan ancaman dan gertakan-gertakan dari manapun, ya kan? Begitu. Sama dengan Cina. Ya, kita pasti contoh itu.
bagaimana strong leadership-nya Cina ini. Ya, baik. Kenapa? Dia bisa memainkan peran global karena dia peran lokalnya sudah sudah selesai dengan dirinya. Ada pepatah Arab ya, saya terakhir ingin mengatakan, faqidus syai' la yu'ti. Orang kalau nggak punya sesuatu, nggak bisa memberikan sesuatu. Nah, Indonesia ini harus memiliki sesuatu agar kita bisa berkontribusi memberikan sesuatu untuk perdamaian dunia. Nah, perdamaian dunia ini kan cita-cita pada pendiri bangsa sudah digariskan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar. Bahwa Indonesia bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga bukan hanya mensejahterakan ya rakyatnya, tapi juga menjaga ketertiban dunia. Itu platform yang luar biasa itu, melampaui zamannya dan sesuai dengan bangsa yang besar ini, ya, menjaga ketertiban dunia. Artinya apa? Visi besar bangsa Indonesia ini sudah bagus. Nah, tinggal bagaimana misal menjaga ketertiban dunia, ya kitanya harus kuat dulu. Pembangunannya kuat, ekonominya kuat, ya, militernya kuat, kesejahteraannya meningkat pesat, gitu kan. Nah, itu baru bisa bermain secara lebih baik di pentas internasional, termasuk menyelesaikan masalah Palestina. Demikian. Kalau soal tentang akar Zionisme di Indonesia itu sebenarnya sudah lama ada, Ustaz ya. Yang juga sempat jadi pembahasan di episode sebelumnya bersama Ustaz Fahmi Salim tentang betapa Zionisme sebenarnya sudah lama mengakarkan gagasan ideologinya ke dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan Ibu ini juga bisa mengikuti ya kajian-kajian rutin insya Allah di eh, malam Ahad ini bersama Ustaz Fahmi Salim, dan di episode sebelumnya mungkin bisa dicek di YouTube-nya Majelis Keluarga Indonesia ya, mudah-mudahan ada Amin. rekamannya Baik, di sana. terima kasih. Jazakumullah khair. Wah, Satu lagi Ustaz boleh dari Pak Muhammad Jamal. Silakan Pak Muhammad Jamal. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Bagaimana Pak Jamal? Baik, nampaknya baik Ustaz, alhamdulillah syukurlah jazakallah khairan. Dan ini ada permintaan juga nih soal materinya mungkin bisa dipublikasikan atau bagaimana Ustaz? ya silakan aja. Silakan. Silakan ya yang ingin ini bisa digabung di Majelis Keluarga Indonesia. Nanti juga akan kami share juga di grup Majelis Keluarga Indonesia. Silakan untuk menghubungi admin dan untuk bisa bergabung dengan Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah kita rutin setiap hari ada kajian dari pagi dan juga di malam hari. Kajian-kajian baik tentang tafsir maupun tentang sejarah, dan juga ada kajian tentang akidah atau Asmaul Husna. Dan alhamdulillah syukurlah ada kaji kita beberapa kitab akhlak juga. Alhamdulillah kita bersama oleh para ustadz, para asatidz yang sudah eh, hampir 3 tahun alhamdulillah menemani kita untuk sama-sama belajar tentang agama ini, karena tadi seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim memang diawali dengan membangun satu kesadaran saja. Karena tentu dengan membangun satu kesadaran ilmu, kesadaran tentang persatuan umat, tentang ukhuwah Islamiyah ini, mudah-mudahan lahir para pemimpin yang istiqomah dalam kebaikan, para pemimpin yang lahir dari rahimnya umat Islam, yang benar-benar berjuang untuk umat Islam, berjuang untuk Allah dan Rasulnya, berjuang untuk kembali kebangkitan umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ridho dengan amal kita, sebuah kajian setiap malam Ahad bersama Ustaz Fahmi Salim tentang tema-tema akhir zaman. Tentu kita berharap dengan kajian-kajian ilmu ini kita makin memperkokoh wabil khusus keluarga kita, dan dari keluarga kita lahir para generasi yang akan datang yang juga ikut menjadi para pembela Baitul Maqdis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dalam kebaikan, dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى
جهلنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.